Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, di antara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melaksanakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di rangkaian apa yang beliau baca, maka Nabi mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya ungkapan ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salah, yaitu selesai beliau melaksanakan salat. Kita semua mengetahui bahwasanya di antara ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka salat adalah ibadah nan sangat agung. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala dalam amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah salat. Bahkan salat di dalam pandangan jumhur para ulama adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia yang akan membedakan dirinya dengan orang kafir. Ini adalah gambaran bahwasanya salat adalah ibadah nan agung. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan ibadah nan agung, yaitu salat, Nabi meminta kepada Allah. Nabi memohon kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, berilah pertolongan kepadaku, ala dzikrika, agar aku dapat senantiasa mengingatmu. Padahal Nabi baru saja mengingat Allah dengan salat. Tapi setelah salat tersebut berakhir, setelah Nabi selesai melakukan salat ini, Nabi SAW kembali meminta kepada Allah agar Allah berikan pertolongan kepada beliau, dengan Allah jadikan Nabi SAW orang yang senantiasa dapat mengingat Allah. Wa syukrika, berilah pertolongan kepadaku ya Allah,
agar aku dapat bersyukur kepadamu, dan syukur juga adalah satu kebaikan dan ibadah serta ketaatan. Ini menunjukkan kaum muslimin, jika Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pertolongan, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi dengan rahmat dan taufik serta pertolongan Allah, sehingga Nabi dapat mengingat Allah, sehingga Nabi dapat menjadi orang yang bersyukur, sehingga Nabi dibantu, ditolong oleh Allah dapat melaksanakan ibadah dengan baik, wa husni ibadatik. Maka ini menunjukkan kaum muslimin akan kelemahan kita, bahwasanya kita adalah hamba yang tidak memiliki daya dan upaya. Apapun kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukanlah karena diri kita, bukanlah karena kuatnya kita, bukanlah karena kehendak kita, tapi dapatnya seseorang menjalankan ibadah, ketaatan dengan berzikir kepada Allah, dengan menjadi seorang hamba yang bersyukur dan menjalankan serta melaksanakan ibadah dengan cara yang baik, semuanya itu adalah pertolongan Allah Jalla wa'ala. Mampunya seseorang untuk melaksanakan ibadah, menjaga salat berjamaah ke masjid, khususnya bagi kaum lelaki, mampunya seseorang untuk bersedekah, berinfak, atau mampunya seseorang untuk menunaikan rukun agamanya yang kelima ke Baitullah, bukan karena dirinya, bukan karena kekuatannya, dan bukan karena kekayaannya, tapi semua itu adalah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari rangkaian doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, permintaan Nabi kepada Allah Jalla wa Ala, ketika Nabi meminta kepada Allah agar Allah jadikan beliau menjadi seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, menjalankan ibadah dengan baik, sementara beliau baru saja melakukan satu ibadah nan paling agung, yaitu salat. Ini memberikan pelajaran kepada kita, dan salah satu buah yang dapat kita petik dari rangkaian sunnah Nabi salawatullahi wasallamu alaih di dalam hadis ini adalah berakhirnya Ramadan bukanlah berakhir segalanya dari ketaatan yang biasa kita lakukan selama bulan Ramadan. Berakhirnya salat yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada setelah itu ketaatan demi ketaatan yang senantiasa mesti dijalankan oleh seorang mukmin, seolah-olah tidak ada kata berhenti di dalam ketaatan dan ibadah kecuali kematian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakanmu, yang telah memberikan kehidupan kepadamu, yang dengan pertolongannya lah engkau akan mampu untuk menjalankannya, menjalankan ibadah tersebut hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Akhir dari ketaatan dan ibadah itu adalah ketika telah datangnya yang namanya kematian. Maka ikhwatal iman, gambaran dari pelajaran inilah yang harus kita letakkan di hadapan kita dengan berakhirnya Ramadan. Bahkan sekarang kita telah berada di penghujung Syawal.
Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah bukakan kepada kita kesempatan berupa keberkahan, lipat ganda pahala, dan apapun kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan di dalam bulan Ramadan, dengan kita menjalankan ketaatan ibadah, baik yang wajib siyaman, yaitu berupa ibadah puasa, ataupun ibadah sunnat, qiyaman, yaitu qiyam pada bulan malam Ramadan. Maka dengan berakhir Ramadan, haruslah seorang mukmin memperbaharui semangat, senantiasa memperbaharui perjuangan dia untuk senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ketaatan demi ketaatan, yang tidak boleh berakhir, yang tidak boleh berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Tapi hendaknya seorang mukmin senantiasa menjalankan ibadah dan ketaatan tersebut di dalam kehidupannya. Memang Allah Jalla wa'ala memberikan kemuliaan, kelebihan, keutamaan, fadilah berupa keberkahan, lipat ganda pahala. Dibukakannya kesempatan yang besar untuk membebaskan diri kita dan menggapai ampunan dari Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan. Namun ikhwatal iman, hal itu tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Selama hayat masih dikandung badan, maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita, senantiasa kita istiqamah di dalam menjalankannya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama kita ungkapkan mengajarkan kepada kita agar kita dapat istiqamah, mempertahankan ketaatan dan ibadah serta kesungguhan kita di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan tersebut, dengan senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta setelah beliau melaksanakan ibadah salat, tapi Nabi terus meminta agar beliau masih akan melakukan kebaikan demi kebaikan yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah pembelajarannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, di samping seseorang meminta kepada Allah sama dengan apapun yang kita minta, lihatlah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rezeki, dan kita memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia, Ar-Razzaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat Allah yang sempurna, Al-Wahhab, maka ketika kita menengadahkan tangan kita meminta kepada Allah akan rezeki dan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan kita meminta, maka di sisi lain Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita agar kita mengiringi doa tersebut dengan ikhtiar. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah hidayah, petunjuk. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah keistiqamahan, agar Allah tetapkan hati kita. Karena hati, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu wasallam alaihi, baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Karena hati kita manusia ini berada di antara dua jemari Allah Jalla wa ala, yuqallibu kaifa yasha, dan Allah bisa membolak-balikkan hati itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka di samping kita meminta kepada Allah, seperti yang diucapkan oleh Nabi di dalam doanya, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah,
zat yang membolak-balikkan hati manusia. Tetapkan, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Tetapkan dan teguhkan hatiku di dalam ketaatan kepadamu. Maka di sisi lain, ikhwatal iman, kita juga diperintahkan oleh agama kita mengiringi doa kita tersebut dengan ikhtiar, dengan usaha, sebagaimana ketika kita meminta kepada Allah rezeki. Dan Nabi SAW mengatakan, innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Maka kita disuruh untuk berusaha, kita disuruh untuk berikhtiar. Maka begitu juga ketika kita minta kepada Allah keistiqamahan, maka kita disuruh untuk mengiringi permintaan munajat kita tersebut dengan usaha dan upaya serta perjuangan di dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan tersebut. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan salah satu bab yang terdapat di dalam kitab al-azim ini, kitab nan agung ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, bab al-mujahadah fil khair. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban kita berjuang, berusaha untuk senantiasa menjalankan kebaikan dan ketaatan serta ibadah. Ketahuilah ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini adalah hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Mas'ud menceritakan semasa beliau masih kecil, beliau pernah menginap bermalam di rumah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana istri Nabi itu adalah bibinya. Maka dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ketika beliau menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin tahu dan ingin melihat apa yang dilakukan oleh Nabi dalam ibadahnya di malam hari. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama min firashihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi. Artinya dia memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak kecil yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tidurnya, dari ranjangnya. Fa akhadha wudu'ah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu'nya, fatawadda'a, dan Nabi berwudu'. Thumma shalla. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, fakumtu wa tawadda'tu, thumma sallaitu indahu. Maka aku pun bangkit dan aku pun berwudu dan aku salat bersama beliau. Artinya Abdullah ibnu Mas'ud mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, apa kata Abdullah ibnu Mas'ud di dalam salatnya tersebut? Dikatakan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam syara'a fil Baqarah. Setelah membaca Al-Fatihah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
membaca dari awal surat Al-Baqarah. Fadhanantu annahu yarka'u fi miyah. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ruku setelah ayat ke-100 dari surat Al-Baqarah. Fatajawaza. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak ruku setelah ayat ke-100. Nabi lanjut. Fazanantu annahu yarka'u fi akhiriha. Kata Abdullah ibn Mas'ud, maka aku mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ruku di akhir dari surat Al-Baqarah. Berapa juz? 2 juz lebih. Wa syara'a fin nisa. Allahu akbar. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Ternyata beliau keliru. Setelah akhir dari surat Al-Baqarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dari awal surat An-Nisa. Sampai akhir surat An-Nisa. Thumma syara'a fi Ali Imran. Masih di rakaat yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca dari awal surat Ali Imran. Wasabbaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih di setiap ayat-ayat yang menghajatkan di sana. Nabi bertasbih. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Salat yang panjang, salat yang melelahkan, salat yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hatta warima qadamah, sampai bengkak kedua kaki Nabi SAW. Di rakaat pertama Nabi SAW membaca 3 surat. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tidak. Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Lalu dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, diceritakan, bukan hanya itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Thumma raqa' wa kana ruku'uhu nahwa qiyamih. Lalu Nabi ruku' dengan ruku' yang panjang. Walhasil, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, hatta waqa'a fi qalbi as-su'. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, sampai-sampai terdetak di hatiku, terlintas di benakku pikiran kotor, pikiran buruk. Ditanya oleh para tabi'in yang mendengarkan hadis itu diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, pikiran buruk seperti apa yang terlintas di benakmu wahai Abdullah ibnu Mas'ud? Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Rasanya ketika menjadi makmum Nabi waktu itu, rasanya aku ingin cabut. Aku ingin tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab berusaha, berjuang di dalam menjalankan kebaikan. Buktinya hanya pikiran saja Abdullah bin Mas'ud, tidak sampai dia menunaikan pikiran buruk tersebut. Artinya dia terus tahan dirinya, dia terus tetap salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-mujahadah fi amalil khair, yaitu berjuang, berusaha dalam senantiasa kita menjalankan kebaikan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai di sini sejenak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah ibn Mas'ud ini? Sebelum kita lanjutkan pada pokok bahasan kita, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kesungguhan dan kegigihan para sahabat untuk belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang lain,
Itu pertama dari saya. Kesungguhan para sahabat untuk keinginan besarnya, ingin belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kira-kira pelajarannya? Pantang menyerah, usaha. Harus terus kita bertahan, berusaha terus untuk menyelesaikan. Dan itu alhamdulillah, di berbagai tempat sebagian kaum muslimin mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam salat malam tersebut. Kita mendapatkan ada masjid yang sengaja salat tarawih 1 juz. Pertama, kedua, ketiga kita ikuti, pegal. Harus usaha terus. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis itu. Oke, yang ketiga. Jelas, pelajarannya jelas. Bolehnya di dalam salat itu membaca ayat lebih dari 1 surat. Kan ada juga kita temukan di dalam bulan Ramadan, imam kadang-kadang membaca Qul Huwallahu Ahad 3 surat juga kayak Nabi. Tapi Nabi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, dia 3 surat juga. Sebagian orang bertanya, ini boleh enggak? Ada enggak sunnahnya? Ada enggak contohnya? Nih hadisnya. Apalagi pelajarannya? Ada yang tahu? Bolehnya di dalam salat membaca ayat tersebut tidak berurutan sesuai dengan urutan Al-Quran. Lihat Nabi membaca Al-Baqarah, habis itu An-Nisa, padahal urutan Al-Qurannya habis Al-Baqarah, Ali Imran. Sebagian makmum juga komplain kepada imam. Rakaat pertama dia membaca Innalil muttaqina mafaza. Rakaat yang kedua dia baca ayat kursi. Boleh apa tidak? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hadis ini. Tidak mesti sesuai dengan urutan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah Al-Quran ayat itu di dalam salat apa yang mudah bagi kita untuk membacanya. Boleh enggak di dalam salat itu kita baca cuma 1 ayat? Boleh apa tidak? Alif Lam Mim Allahu Akbar. Boleh apa tidak? Kalau kita tanya boleh, boleh. Nggak baca itu pun boleh apa tidak? Ya karena baca ayat itu hukumnya sunnah. Alhamdulillah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini dia pelajaran-pelajaran dan bisa kita kutip yang lainnya. Intinya Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini tentang kewajiban kita berusaha, berjuang dalam bisanya kita menjalankan kebaikan itu. Inilah yang harus kita aplikasikan setelah Ramadan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Sengaja atau tidak, sadar atau tidak, berakhir Ramadan kita merasakan agak berkurangnya kadar keimanan kita, agak melemahnya kita di dalam menjalankan ketaatan dan ibadah. Begitu beratnya kita akan melakukan ibadah yang dahulu di dalam bulan Ramadan gampang kita untuk melakukannya. Ini terbukti di bulan Ramadan di mana masjid penuh. Semakin ke ujung Ramadan maka jamaah pun semakin berkurang. Alhamdulillah di beberapa masjid dengan berkah dakwah, alhamdulillah kita perhatikan semakin berakhir Ramadan semakin banyak ramai jamaah di masjid, i'tikaf di masjid. Namun kita merasakan dengan berakhir Ramadan kadang-kadang rasa itu pudar. Ini membuktikan bahwasanya iman itu bertambah dan ada kalanya iman itu berkurang. Inilah yang harus kita perhatikan. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus senantiasa berijtihad, bersungguh-sungguh berjuang untuk senantiasa
memperbaharui kembali keimanan, ketakwaan kita, dengan kita memperbaharui semangat kita di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan yang bisa kita lakukan, sehingga berakhirnya Ramadan bukanlah berakhir dari ketaatan dan ibadah serta semangat kita di dalam menjalankan ketaatan dan ibadah tersebut. Poin yang kedua yang harus kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika berakhirnya Ramadan, dari apa yang sudah kita laksanakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ketika kita melaksanakan qiyam Ramadan, ketika kita melaksanakan ketaatan dan ibadah yang lainnya yang lebih ditingkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, seperti kedermawanan Nabi yang dikatakan dalam hadis, maka di dalam itu kaum muslimin ada pelajaran penting yang harus kita garis bawahi. Ketika kita berpuasa, ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita hukum asalnya adalah mubah. Maka ketika kita berpuasa, dan karena puasa kita tersebut, kita mampu meninggalkan sementara hal itu hukum dasarnya adalah mubah di luar bulan Ramadan. Makan, minum, maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang suami menggauli istrinya, maka ini adalah hal yang lumrah dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya di luar bulan Ramadan. Tapi ketika datang bulan Ramadan, makanan, minuman, bahkan seseorang tidak akan menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan karena hal itu dilarang. Kalau itu terjadi bahkan ada kafaratnya, sebagaimana yang telah kita fahami. Tidakkah kita ikhwatal iman menjadikan itu satu pembelajaran yang akan menuntun kita sehingga tumbuhnya karakter yang baik dalam diri kita sebagai seorang mukmin? Jika seandainya dengan puasa kita disuruh untuk melatih diri kita meninggalkan makan, minum, seorang suami menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, sementara itu hukum asalnya adalah mubah, harusnya kaum muslimin dengan berakhirnya Ramadan, latihan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ditambah lagi dengan puasa sunat di bulan Syawal dan puasa-puasa sunat yang lainnya, apa pembelajarannya? Jika seandainya dengan ketaatan dan ibadah kita bisa membendung, menahan diri kita, hawa nafsu kita dari sesuatu yang mubah, maka seharusnya ikhwatal iman kita sudah mampu untuk menahan diri kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhirnya Ramadan, dari sekian orang yang menjalani Ramadan, hanya segelintir orang yang dapat mengambil hikmah pembelajaran-pembelajaran seperti ini. Sebagaimana dikatakan, banyak orang yang membaca sejarah, namun sangat sedikit orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari sejarah itu. Apa buah dari latihan kita?
Ketika kita mampu, alhamdulillah. Tidak ada orang yang tahu. Kita berada di rumah kita, ibu-ibu bergelut di dapurnya di siang hari bulan Ramadan, menghidangkan makanan yang menggoda untuk berbuka puasa. Tapi ibu dapat mengalahkan hawa nafsunya, meninggalkan itu, menahan dirinya. Sementara itu hukum asalnya, kalau dia tidak puasa, itu hukum asalnya mubah. Tapi dia latih dirinya, dia tanamkan, dia jadikan itu adalah haram karena dia sedang berpuasa. Kenapa masih sulit kita untuk meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas haram? Harusnya latihan kita itu ada buahnya. Ibaratnya ketika kita di dalam Ramadan kita menanam, setelah Ramadan berakhir, bukan yang kita tanam itu layu dan mati, tapi harusnya berakhirnya Ramadan kita dapat menuai buah dari yang kita tanam. Maka ikhwatal iman, hasil ini akan kita lihat dan kita dapatkan dari Ramadan. Dengan berakhirnya Ramadan, maka harusnya ada perubahan di dalam diri kita. Adanya hasil dari ajang latihan di dalam Ramadan itu pada diri kita. Begitu mampunya kita mengunci dan menahan mulut kita dari qaulaz zur, demi keutuhan puasa yang kita laksanakan. Karena kita tahu dan pernah mendengarkan hadis Nabi mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal 'amalu bih, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, perkataan yang dilarang di dalam agama kita, wal 'amalu bih, atau terlibat punya andil di dalam melakukan fi'luz zur, perbuatan zur yang dilarang, falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak lagi berhajat kendati pun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Kita latih diri kita. Ketika ada kata yang akan terlompat dari lisan kita dan kita sadari ini adalah perkataan dusta, ini adalah ghibah, ini adalah namimah, ini adalah sesuatu yang akan memicu emosi dan pertengkaran di antara kita, dan kita meredamnya dengan mengatakan inni shaim, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Ikhwatal iman, kalau ini adalah ajang latihan bagi kita, harusnya ada perubahan, ada dampak pada diri kita. Maka sangat sedikit orang-orang yang bisa dan berhasil mengambil pelajaran dalam pembentukan karakter dan diri dari Ramadan itu. Ini yang harus juga kita sadari setelah berakhirnya Ramadan. Yang ketiga, ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, memang selalu diajarkan kepada kita agar kita bisa maksimal di dalam ibadah yang kita lakukan. Terlebih ketika kita berada di bulan dan penuh berkah, di bulan yang dilipat gandakannya pahala, di bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada hambanya lebih banyak, dan di bulan di mana Allah bebaskan hambanya dari ketentuan siksa api neraka. Kesempatan itu diberikan oleh Allah lebih banyak di bulan Ramadan. Maka selalu diajarkan kepada kita agar kita mampu untuk memaksimalkan diri kita. Maka hendaknya kita membayangkan, jika seandainya Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, agar kita bisa maksimal.
Namun ikhwatal iman, kita lemah, kita tidak berdaya. Kita ini hamba yang suka khilaf. Kadang-kadang keinginan kita ingin maksimal. Kita berharap kita bisa maksimal, tapi ternyata asa tak menjadi nyata. Harapan tinggal harapan. Karena kelemahan kita, karena aktivitas kita, karena ketidakberdayaan kita, maka jauh dari apa yang kita harapkan. Faya ibadallah, mungkin kita ada di antara orang-orang yang belum mampu untuk memaksimalkan Ramadannya. Mungkin di antara kita di Ramadan sebelumnya kita belum merasakan manisnya siyam maupun qiyam seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Kelemahan iman kita tidak mampu menjadikan kita orang-orang yang berlomba-lomba di dalam sedekah, di dalam mengkhatamkan Al-Quran, di dalam memaksimalkan waktunya bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, atau apapun dari kekurangan dan kelemahan kita di dalam Ramadan yang lalu. Maka ada poin yang ketiga, ikhwatal iman. Satu pembelajaran yang diajarkan oleh Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhu tentang kewajiban kita untuk senantiasa bersabar di dalam ketaatan. Fudail ibnu Iyad menceritakan, aku belajar makna sabar dari kejadian yang aku lihat ketika aku berjalan ke masjid. Kata Fudail ibnu Iyad, aku melihat dalam sebuah rumah yang pintunya terbuka, aku melihat seorang anak kecil yang menangis, dimarahi dan dipukul oleh ibunya. Sambil berteriak, ibu itu memukuli anaknya, yang mungkin itu karena kesalahan dan kebandelan anak itu. Anak itu pun menangis. Ketika dipukul dan dimarahi oleh ibunya, dia pun meronta dan akhirnya dia terlepas dari genggaman ibunya. Maka anak itu pun berlari keluar dari rumahnya. Kata Fudail, aku melihat dengan kesalnya ibu itu membanting pintu rumahnya dan mengunci pintu rumahnya. Anak itu telah pergi, lari sambil menangis. Maka aku memperhatikan anak itu, kata Fudail ibnu Iyad, dan anak itu menangis mengusap matanya dengan cucuran air mata. Maka dia pun melirik ke kanan dan ke kiri, seolah-olah dia mencari sesuatu, seolah-olah dia menanti dan berharap ada orang yang akan menghapus air matanya, ada orang yang akan mendekap dan menenangkan hatinya yang sedang galau, ada orang yang mungkin akan menyayanginya. Maka dia melihat ke kanan dan ke kiri. Berkali-kali dia melihat, dia tidak dapatkan apa yang dia harapkan. Si anak pun mengetahui dan menyadari bahwasanya apa yang dia harapkan itu cuma akan dia dapatkan dari ibu yang tadi memukulnya. Maka dia pun beranjak melangkah kembali mendekati rumahnya.
diperhatikan oleh Fudail ibnu Iyad. Maka sambil menangis, anak itu pun mengetuk pintu rumahnya dan memanggil ibunya. Seperti pada umumnya yang dilakukan oleh anak-anak kita, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ketika dia dapatkan pintu itu terkunci, maka dia pun kelelahan dalam tangisnya. Di sela-sela isak tangisnya tersebut, maka anak itu pun tertidur di depan pintu rumah yang telah terkunci. Beberapa saat kemudian, kata Fudail ibnu Iyad, maka pintu itu pun dibuka dari dalam. Keluarlah si ibu, sembari dia membuka pintunya dan dia melihat anak kesayangannya tidur sambil masih ada sisa isak tangisnya. Kasih ibu sepanjang zaman, maka amarah yang tadi ada pada diri dan membakar hati si ibu tadi pun sirna seketika. Maka dia pun jongkok di hadapan anaknya yang terbaring tidur di hadapan pintu rumahnya, sambil mengusap kepala anaknya. Maka ibu itu pun melihat kepada anaknya dengan penuh kasih sayang dan rasa iba. Maka ibu itu pun mengangkat anaknya, memangku dan mendekap anaknya erat-erat. Seraya ibu itu mengatakan, itulah nak, kenapa engkau tidak mendengarkan perkataan ibu, anakku sayang. Kata-kata sayang yang terucap dari mulut ibu tersebut. Lalu ibu itu pun memangku dari dalam dekapannya anak itu dan membawanya ke dalam rumahnya. Kejadian ini membuat Fudail ibnu Iyad tidak bisa membendung air matanya. Dia pun menangis. Dan disinilah para salafus saleh menjadikan apa yang dia lihat di kehidupannya ini suatu pembelajaran di dalam dirinya. Begitulah kita manusia. Walillahil mathalul a'la. Bukan kita menyamakan dan mengumpamakan Allah dengan makhluknya. Tapi sadari dan ketahuilah, bagaimanapun kelemahan, kekurangan kita, yang tentu kita masih berharap adanya rahmat dan ampunan yang kita tidak akan pernah dapatkan itu dari siapapun selain Allah Jalla wa'ala. Maka inilah yang membuat Fudail ibnu Iyad menangis. Itulah yang harusnya dilakukan oleh seorang hamba yang mengharapkan rahmat dan ampunan Rabbnya. Bagaimana kekurangan dan kelemahan dirinya. Seperti seorang anak yang bandel, seorang anak yang dimarahi orang tuanya, tapi dia tidak akan mendapatkan dekapan dan kehangatan, pelukan, ciuman dan kata-kata sayang kecuali dari ibu yang mencintainya. Dan bagaimanapun kelemahan dan kekurangan anak itu, ketika dia memelas, memohon, mengetuk pintu rumahnya, maka sang ibu akan keluar. Sang ibu akan membukakan pintu tersebut. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka orang-orang yang senantiasa mengetuk pintu Allah, dan dia akan terus mengetuk pintu Allah, yakinlah cepat atau lambat pintu Allah akan dibukakan untukmu. Inilah pelajarannya ikhwatal iman. Terus luapkan harapan dan keinginanmu kepada Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Selalulah engkau mengetuk pintu Allah,
menyeru dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka walau balagat dhunubuka ananas samai. Wahai hambaku yang lemah, wahai hambaku yang suka lupa, wahai hambaku yang lalai, wahai hambaku yang suka berbuat dosa. Apa kata Allah? Selama engkau memohon dan meminta kepadaku, selama engkau mengetuk pintuku, kata Allah, memohon dan meminta kepada Allah, ghafartu laka walau balagat dhunubuka ananas samai. Niscaya akan aku berikan ampunan untukmu, kendati pun dosamu sebanyak bintang di langit. Ya ibadi, law istaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai hambaku, kata Allah, yang telah tenggelam dalam lumpur dosa, wahai hambaku yang telah melakukan kezaliman di dalam hidupnya, wahai hambaku yang lalai, wahai hambaku, kata Allah Jalla wa Ala, law istaghfartani, jika engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan berikan ampunan untukmu dan aku tidak peduli dengan kesalahan dan dosamu. Ya ibadi, law ataitani biqurabil ardi khataya, kata Allah, wahai hambaku, jika engkau datang menghadap kepadaku membawa seberat bumi dosa, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau datang menghadap kepadaku dengan dosa yang seberat bumi tersebut, namun tidak ada dosa syirik, apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah, maka niscaya akan aku berikan seberat itu pula ampunan. Faya ibadallah, ikhwatal iman, yang mungkin belum mampu dan dapat memaksimalkan ketaatannya di dalam bulan Ramadan, teruslah dan jangan pernah tinggalkan pintu Allah. Teruslah ketuk, teruslah engkau memelas dan memohon kepadanya. Jangan pernah engkau tinggalkan, karena engkau tidak akan mendapatkan kecuali hanya dari Allah Jalla wa Ala. Mintalah dan teruslah meminta. Mudah-mudahan pintu Allah akan dibukakan untukmu. Inilah ikhwatal iman yang juga harus kita pandang dan kita garis bawahi dengan berakhirnya Ramadan. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa memberikan taufik kepada kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, maka tetapkanlah hati kami untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepadamu. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala yang sempurna, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah dan ketaatan sebagai akhir dari amal kita. Karena kita berharap ikhwatal iman, seperti yang dikatakan oleh Nabi, al-ibratu bil khawatim, yang menjadi penentu itu adalah akhir dari amal kita, yaitu husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada pertanyaan. Wah. Bismillah. Ada sebuah statement yang mengatakan di antara tanda ibadah kita diterima adalah akan menumbuhkan kita untuk beramal ibadah berikutnya. Apakah ada dalil yang jadi landasan kalimat tersebut? Wallahu ta'ala alam, la adri. Saya tidak tahu. Tolong dijelaskan yang dimaksud pintu Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, pintu Allah ini bukanlah istilah muhdatsah. Ini bukan istilah yang baru. Tadi kita sebutkan dalilnya, salah satu ungkapan dalam istilah ini digunakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksudkan dengan pintu Allah ini dalam penggunaan istilah? Bahwasanya istilah ini bukan istilah muhdatsah, bukan istilah baru. Tapi istilah ini digunakan oleh Abu Darda dalam ungkapan yang dinukilkan di dalam kisah Fudail ibn Iyad. Sedangkan yang dimaksud dengan pintu Allah yang kita ketahui kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bahwasanya untuk sampai ke sesuatu yang kita tuju, maka kita akan melewati pintu. Sebagaimana langit dikatakan di mana langit itu memiliki pintu. Bahkan ikhwatal iman, ada kajian ilmiah tentang masalah ini, di mana di dalam hadis seperti yang terdapat di dalam hadis Barra bin Azib, hadis yang menceritakan tentang malakatul maut ketika mencabut nyawa manusia. Maka ketika nyawa ini dicabut, pertama diceritakan oleh Nabi dalam hadis Barra bin Azib, nyawa seorang kafir. Dalam hadis yang panjang, di mana malakatul maut datang kepada orang kafir itu sudul wujuh, dengan wajah yang hitam kelam. Lalu dia pun mencabut nyawa orang kafir tersebut, dan ketika nyawa itu dicabut,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal 'ainu tatba'ur ruha haitsu qubida." Dan mata mengikuti ketika ruh itu dicabut. Inilah sehingga kemudian kita sering mendapatkan orang meninggal dunia matanya terbuka. Ini juga disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Ahkamul Janaiz tentang tuntunan kalau kita mendapatkan orang meninggal dunia matanya terbuka, maka dianjurkan kita membaca bismillah seraya membantu untuk menutupkan mata orang tersebut. Terbukanya, terbelalaknya mata orang yang meninggal bukanlah pertanda apa-apa, seperti mitos yang berkembang di masyarakat kita. Tapi ini adalah satu hal yang wajar, kata Nabi, karena mata mengikuti ruh ketika ruh itu dicabut. Walhasil, dalam hadis Bara' bin Azib, maka dibawalah ruh itu ketika melewati pintu langit pertama, disebutkan dalam hadis. Maka disitulah ruh itu dibawa. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ada seorang ilmuwan yang mengungkapkan kenapa ketika melepaskan pesawat luar angkasa, kenapa dilepaskan di tempat-tempat tertentu. Pesawat antariksa pertama dilepaskan oleh Amerika, di mana dia lepaskan? Kenapa tidak di halaman Gedung Putih? Hah? Di mana? Atau kenapa tidak di wilayah mereka? Kenapa mesti di negara lain? Padahal itu kan akan membutuhkan biaya, akan membutuhkan birokrasi yang panjang. Karena tidak semuanya bisa ditembus di langit, karena langit itu memiliki pintu. Begitu kajian ilmiahnya. Maka itulah yang kita maksudkan pintu Allah. Ini adalah istilah mustalah yang digunakan oleh Abu Darda, isyarat untuk sesuatu yang harus kita lewati ketika kita menjumpai, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksudkan. Dan istilah ini kembali kita katakan bukanlah istilah yang muhdatsah, wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya salat bagi seorang perokok? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita lihat antara salat dengan apa yang ditanyakan ini, maka kita harus menempatkan itu sesuai dengan kaidah dan pembahasan ilmiah. Bukannya kita melegalkan, bukannya kita mengatakan mubah dan yang lainnya, bukannya kita melemahkan tentang hukumnya. Tapi ikhwatal iman, harus kita dudukkan itu dengan penjelasan dan kaidah ilmiah. Tidak semua perbuatan yang dilarang akan menyebabkan kebaikan yang ada akan batal. Qaul az-zur, berdusta, ghibah dalam puasa. Apakah ghibah, dusta, mengadu domba akan membatalkan puasa orang yang melakukannya? Tidak seorang pun ulama mengatakan demikian. Dia tidak membatalkan puasa.
Jadi kalau kita maksudkan bagaimana hukum salat orang yang merokok misalnya, apakah membuat salatnya batal? Tidak ada pembahasan ulama di sana, dan tidak ada ulama mengategorikan ini adalah poin yang membatalkan salat. Harus dipilah. Di dalam kitab fikih ada lagi pembahasan hukumus salah fi baitin maghsub. Di dalam kitab fikih ada pembahasan bagaimana hukumnya salat seseorang yang mana dia salat dengan pakaian atau rumah, dia salat di rumah yang dicuri. Antum, pakaian antum bernajis, sementara antum mau salat, lalu di samping masjid nampak ada jemuran orang. Antum tidak nyuri, tapi antum ghasab. Apa bedanya ghasab dengan mencuri? Mencuri itu biqasdit tamalluk. Mencuri itu maksudnya ingin memiliki. Tapi kalau ini antum tidak miliki, cuman minjam sebentar, buat sholat doang, tapi nggak izin, ghasab. Atau bagaimana hukumnya seseorang berwudu ke tempat wudu tapi pakai sendal orang lain tanpa izin, ghasab. Bagaimana hukum wudunya? Ini dibahas oleh para ulama. Maka dibedakan oleh para ulama karena ini tidaklah hal termasuk yang membatalkan salat atau membatalkan wudunya, maka dibedakan. Yang berikutnya, kita tahu bagaimana hukumnya seorang wanita safar tanpa mahram. Nabi bersabda, kata Nabi di dalam hadis, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Kata Nabi, ini Nabi yang mengatakan. Kata Nabi SAW, la yahillu, artinya tidak halal. Kalau tidak halal bahasa lainnya, kata Nabi, la yahillu. Nabi mengatakan la yahillu. Saya bacakan hadis Nabi. Tadi kalau Nabi mengatakan tidak halal, berarti hukumnya bukan saya yang mengatakan, Bapak yang mengatakan. Oke? Kata Nabi, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita antusafira, melakukan safar, perjalanan jauh, illa ma'adhi mahramin, kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang pergi haji bukan ditemanin mahram, tapi dimahram-mahramkan? Bagaimana hukum hajinya? Ini juga dibahas oleh para ulama. Maka dibedakan antara hal yang dapat membatalkan ibadahnya tersebut dengan perbuatan yang dikatakan oleh Nabi la yahillu, yang tadi Bapak terjemahkan haram. Maka seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, hajjuha sahih ma'al itham. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan hajinya sah tapi dia berdosa. Kembali kita kepada pertanyaan. Ditambah lagi apa yang dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat merasa risih dengan apa yang membuat manusia risih. Amin. Aromanya Pak. Dia sholat, maka merasa risih orang yang ada di sampingnya.
Dan malaikat yang menghadiri salat tersebut, yang ada di masjid tersebut pun merasa risih dengan aroma bau bekas yang dia lakukan. Tetapi untuk mengatakan salatnya tidak sah, ini tidak ada para ulama mengupas demikian. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan via SMS dari pemirsa Ahsan TV dari Sulawesi Tengah. Apakah orang yang bertakwa itu dalam kesehariannya tidak melakukan maksiat atau bersih dari dosa? Dan jika setelah Ramadan ibadah kita masih sama dengan bulan-bulan sebelum Ramadan, apakah itu pertanda kita tidak dapat mengambil hikmah Ramadan dan tak dapat ampunannya? Kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum, khususnya saudara kita yang bertanya dari Sulawesi. Orang yang bertakwa atau seorang mukmin disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran ada 3. Ada seorang mukmin tersebut zalimun li nafsihi. Ada orang mukmin tersebut muqtasid. Pertama, menzalimi dirinya. Dia beriman, dia menjalankan perintah Allah, tapi juga ada menjalankan dosa. Dan ada yang muqtasid. Dan ada yang sabiqum bil khairat. Nah, ini yang paling utama. Yaitu orang-orang yang laju di dalam kebaikan. Dan tingkatan-tingkatan ini berbeda-beda. Maka tidak mesti kita katakan bahwasanya orang yang beriman, orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bersih dari kesalahan dan maksiat, tidak. Ada masa-masanya. Dan ada kalanya kaum muslimin, seseorang tergelincir kepada kemaksiatan, itu adalah pintu kebaikan untuknya. Dengan Allah berikan taufik baginya bertaubat. Makanya ketika ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang tergelincir, terjerumus melakukan kesalahan, kemaksiatan, ini bukanlah celaan pada para sahabat sebagaimana yang dikatakan dan disebutkan oleh para ahlul bid'ah. Sesungguhnya ketika sebagian para sahabat ada yang tergelincir melakukan kesalahan, maka ini adalah kemuliaan bagi mereka. Kenapa kemuliaan? Lihat bagaimana Allah memberikan taufik bagi mereka bertaubat. Seperti seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni zanait farjumni." Ya Rasulullah, aku telah berzina, maka rajamlah aku. Bagaimana kesungguhan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dijalankan hukuman itu terhadap dirinya. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. 3 orang sahabat yang didiamkan oleh Nabi karena mereka tidak ikut berperang. Dan tidak seorang pun dari kaum muslimin yang menjawab salamnya, yang mau berbicara dengannya. Allah turunkan rekomendasi taubat mereka dari langit ke-7. Dan sampai hari ini kita pun masih membaca kisah mereka tersebut di dalam Al-Quran. Kemuliaan bagi mereka. Nah, inilah yang terjadi juga bagi seorang mukmin. Lalu kemudian, jika setelah Ramadan ibadah kita masih sama, tidak bertambah, apakah ini pertanda bahwa Ramadan itu kita tidak bisa mengambil hikmah dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala alam. Juga tidak bisa kita jadikan itu sebagai tanda. Dan jangan kita larut di dalam memikirkan itu, ya Allah, ternyata saya masih begini, oh berarti begini. Jangan. Bukan itu yang kita pandang berakhirnya Ramadan yang tadi telah kita sebutkan.
Jangan kita larut di dalam kelalaian kita, kesalahan kita, tapi mari kita bangkit. Itu yang dinasihatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dalam kisah Fudail ibnu Iyad yang tadi kita ceritakan. Pertanyaan berikutnya juga dari pertanyaan via SMS dari Banjar. Apakah yang dimaksud dan ciri-ciri kaum Khawarij, Mu'tazilah dan ahli bid'ah? Apakah benar bid'ah tertinggi adalah Apakah benar bid'ah terbagi dua, bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah? Yang bid'ah hasanah tersebut kata Ustadz kami boleh dikerjakan. Pertama, apa yang dimaksud dan ciri kaum Khawarij, Mu'tazilah dan ahlu bid'ah? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini 3 pembahasan. Khawarij 1 pembahasan 4 SKS. Baru 1 Khawarij. Khawarij zaman dahulu, Khawarij sekarang, bias makalah Khawarij, panjang pembahasannya. Ya. Jadi secara umum, secara terperinci, kita akan sebutkan Khawarij itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Dari mana munculnya, kenapa mereka ada, apa dasar-dasar akidah mereka, maka ini butuh pembahasan yang panjang. Kemudian Mu'tazilah juga demikian. Ada dasar-dasar akidah mereka sehingga mereka menyimpang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlul bid'ah ini juga pembahasan yang panjang. Ya, pembahasan yang panjang tentang siapa itu ahlul bid'ah. Apakah semua orang yang melakukan bid'ah kemudian kita katakan sebagai ahlul bid'ah? Ini juga ada kaidahnya, ada pembahasannya. Saya berikan rujukan dalam hal ini tentang Khawarij. Silahkan baca kitab Khawarij firqah pertama sepanjang sejarah Islam. Kitab yang ditulis oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mu'tazilah juga banyak pembahasan dalam Mu'tazilah ini. Ya, tapi saya nggak tahu referensinya dalam bahasa Indonesia. Kalau mau dalam bahasa Arab, saya bisa sebutkan kitab-kitab tentang Mu'tazilah ini. Ahlul bid'ah, yang paling baik baca tentang apa itu ahlul bid'ah. Bagaimana seseorang bisa dikatakan ahlul bid'ah? Bagaimana kita menyikapi seorang ahlul bid'ah? Silahkan antum baca kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bid'ah, yaitu sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap Ahli Ahwa wal Bid'ah, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, dan kitab ini juga sudah diterjemahkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adapun tentang benarkah bid'ah itu terbagi dua? Kata siapa? Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Kata siapa? Ya kata orang. Baik, kalau itu kata orang, kata Nabi kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi semua bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam arti istilah, Pak. Bid'ah dalam arti istilah. Apa istilah bid'ah itu? Yaitu ibadah. Ruang lingkupnya adalah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, yang itu bukan dalam kategori ibadah, kemudian kita namakan bid'ah. Bid'ah secara bahasa iya, tapi secara istilah bukan itu yang dimaksudkan dengan istilah bid'ah. Namun jika istilah bid'ah itu kita tujukan dalam makna istilah, maka Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ahab dalam ilmu jidal, dalam ilmu kita berbicara, ada istilah
kita mengikuti apa yang disebutkan oleh orang. Baik, kalau antum mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, anggaplah kalau memang ada pembagian seperti itu. Yang tadi sudah kita dudukkan. Tapi anggaplah oke, kalau ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, antum nggak boleh marah kalau ana sebut antum ahli bid'ah. Ya enggak, Pak? Kalau antum bilang ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, kenapa antum marah ana bilang antum ahli bid'ah? Hati-hati, mereka gampang membid'ahkan orang. Sedikit-sedikit orang dicap ahlu. Lah kenapa antum marah? Karena antum mengatakan ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Santai aja, bro. Bisa jadi ketika antum dikatakan ahli bid'ah itu adalah bid'ah bagian yang anda bagi, kan gitu. Lah harusnya antum tidak marah. Jadi ikhwatal iman, hakikatnya ini telah memberikan jawaban atas pembagian mereka tersebut. Buktinya tidak ada orang yang senang dibilang ahlul bid'ah. Pasti mereka akan komplain. Kenapa? Karena yang namanya bid'ah itu kulluha dhalalah. Allahu akbar. Afwan Ustaz, ada donatur dari Kuwait yang akan memberikan sebuah gerobak untuk usaha dagang bagi pedagang kecil yang belum mempunyai gerobak, dengan cara mengajukan data-data seperti FC, Pak. Saya kira apa tadi? Rupa fotokopi, FC KTP, FC KK. Ya, saya kira fried chicken. Pertanyaan, bolehkah Ustadz mengajukan data-data? Bolehkah Ustadz mengajukan data-data untuk mendapat gerobak untuk usaha dagang? Hah? Bolehkah Ustadz? Oh gitu. Itu perlunya tanda baca, Pak. Sama dengan bahasa Arab. Dahulu bahasa Arab itu tidak ada titik, tidak ada baris. Itu asalnya bahasa Arab. Suatu ketika seorang utusan dikirim dengan membawa secarik surat. Tulisannya alif, ya, alif, kemudian seperti begini, bisa fa, bisa qaf, kan begitu, bersambung dengan gigi, bisa ba, bisa ta, bisa tha. Bapak bayangkan tulisannya, ya, ada gigi untuk ba, untuk ta, atau untuk tha kalau dikasih titik. Lalu kemudian lam, ini tidak ada yang lain karena dia tidak pakai titik. Kemudian ha, ha, ta marbutoh, di ujung yang pakai kayak sanggul itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka raja yang menerima utusan tadi seperti makan buah si malakama. Kenapa demikian? Ini ada dua konotasi. Bisa dibaca aqbilhu, alif, yang tadi dia baca qaf, yang ini dia baca ba, artinya aqbilhu. Dan bisa juga dibaca uqtulhu, alif, qaf, ta, lam, ha. Artinya apa? Aqbilhu artinya jamu dia. Cepat belikan kebuli untuknya, nasi kebuli, ya, dijamu dia. Itu maksudnya. Uqtulhu artinya dilema, Pak. Ini mau kita baca yang mana? Salah-salah ini bisa perang antar kerajaan, antar dua negara ini. Kalau ternyata
ternyata dia baca uqtulhu, sementara yang orang menulis surat ini aqbilhu. Wah, bisa perang dunia kelima ini. Atau sebaliknya, orang yang harusnya dibunuh dimuliakan, disajikan makanan untuknya. Allah. Dari kisah inilah kemudian para ulama ahli bahasa baru menetapkan ada tanda baca. Nih, bolehkah Ustadz? Boleh. Tapi gerobak tidak boleh. Kalau ruko boleh. Bolehkah Ustadz mengajukan data-data? Kalau untuk gerobak, janganlah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapapun, kembali kita pada pertanyaan. Siapapun, entah dari Kuwait, saya tahu, mungkin di diri orang yang bertanya ini ya kita tidak tahu gimana manhaj orang yang membagi-bagikan dana untuk gerobak ini dan sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selama itu kebaikan untuk kaum muslimin dan tidak ada syarat yang mengikat, silahkan antum ajukan saja. Terlebih ketika yang menyumbang itu adalah saudara kita sesama muslim, maka kita mesti berhusnudzan. Ya kan bisa jadi Ustaz, nanti FC KTP kita, FC KK kita nanti ada di kan gitu, disalahgunakan. Itu antum suudzon. Kalau pertanyaannya seperti ini, bolehkah Ustadz kita mengajukan data-data untuk mendapatkan gerobak untuk usaha? Ya boleh, bagus. Kalau bisa minta 2, kasih saya 1. Ustadz, jika niat kita jahat tapi belum melakukannya, apakah bisa dihitung dosa? Tidak. Dan sebaliknya, jika niat baik tapi belum dilakukan, bisakah itu terhitung kebaikan? Bisa. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, katabalahu hasanah, maka ditulis untuknya 1 kebaikan. Dan ketika dia melakukan, maka ditulis menjadi 10 kebaikan. Dan ketika dia berniat untuk melakukan kejahatan dan belum dia lakukan itu, Allah tidak tulis. Sebelum dia lakukan itu dan ketika dia lakukan itu, Allah tulis 1 kejahatan. Yang kedua, apa dalil yang bertentangan tentang di manakah kedua orang tua Rasul? Apakah ada dalil yang bertentangan tentang di mana kedua orang tua Rasul? Apakah ada di surga apa di neraka? Saya pernah baca bahwa kata Rasul kedua orang tuanya ada di neraka. Tapi saya juga pernah baca bahwa kedua orang tua Rasul dihidupkan kembali dan mereka beriman lalu masuk surga. Tolong jelaskan Ustadz. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya saudara kita yang bertanya, karena antum pernah membaca 2 hal yang antum lihat bertentangan ini, harusnya antum melihat kepada dalil. Ungkapan yang pertama, apa dalilnya? Ungkapan yang kedua, ada enggak dalilnya? Artinya yang saya tangkap dari nukilan antum ini adalah, setelah orang tua Rasul meninggal dunia, ayah Nabi ketika Nabi di mana? Ayah Nabi wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Antum tidak belajar sirah Nabi ini. Orang tua Nabi yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika Nabi berada dalam kandungan. Dan ayah Nabi meninggal di merah nilai sejarah antum nih, di Madinah. Ibu Nabi meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Di mana ibu Nabi meninggal? Abwa. Kenapa ibu Nabi meninggal di Abwa? Ketika dia berziarah ke makam ayahnya di Madinah dan
di perjalanan ibu Nabi meninggal dunia di kampung yang namanya Abwa. Di mana Abwa itu? Antara Mekah dan Madinah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, mondar-mandir Mekah Madinah, pernah tidak ketemu yang namanya Abwa? Tuh orang bilang antara Mekah dan Madinah, kok nggak ketemu? Yang mana satu yang salah? Yang kita lihatkah? Atau yang dibilang orang bahwasanya Abwa itu antara Mekah dan Madinah? Faham yang saya maksudkan? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini rahasianya, tapi ini rahasia loh Pak. Abwa adalah satu kampung negeri antara Mekah dan Madinah. Tapi kenapa kita mondar-mandir Mekah Madinah umrah haji tidak pernah nampak desa yang namanya Abwa itu? Sekali lagi, ini rahasia. Abwa itu terdapat antara Mekah dan Madinah, itu di jalan lama. Jalan yang kita tempuh sekarang antara Mekah dan Madinah itu namanya Syari' Hijrah. Itu namanya jalan hijrah. Dahulunya itu tidak jalan Pak. Tapi itulah daerah yang dilalui oleh Nabi ketika Nabi hijrah. Nabi tidak menempuh jalan penghubung antara Mekah dan Madinah yang biasa dilalui orang ketika hijrah. Karena Nabi dikejar oleh orang kafir Quraisy. Makanya Nabi tidak melewati jalan umum. Nabi merintis jalan yang tidak dilalui oleh orang. Nah, itulah daerah yang dirintis oleh Nabi itu, kemudian pemerintah membuat jalan penghubung antara Mekah dan Madinah sehingga dinamakan dengan Syari' Hijrah. Sedangkan jalan lama itu bukan yang kita lalui antara Mekah dan Madinah. Jalan lama yang biasa dahulu dilalui oleh orang, dan disitulah Abwa. Kalau kita dari Madinah menuju ke Mekah, itu di sebelah kiri kita itu jalan lama. Masih ada sampai sekarang, masih ada jalannya, cuman tidak lagi dilalui oleh kendaraan umum. Maka disitulah ada negeri, ada daerah yang disebut dengan Abwa. Makanya tidak ketemu oleh Bapak waktu Bapak umroh. Itu rahasianya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pertanyaan. Maka mesti kita lihat dalil. Mesti kita lihat apa dalilnya. Yang mengatakan ini apa dalilnya? Yang mengatakan ini apa dalilnya? Bagi yang bertanya, kalau antum ingin tahu, silahkan antum rujuk kembali pada apa yang sudah antum baca dan lihat dalil. Jangan lihat statement orang, tapi lihat dalil. Dan peganglah dalil yang kuat dalam masalah itu. Hanya saja ikhwatal iman, ada satu hal. Kadang-kadang kita mencongkel-congkel hal-hal yang sebenarnya tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Sekarang ana tanya, kalau seandainya orang tua Nabi seperti yang dikatakan dalam statement pertama, apa untungnya buat antum? Kalau seandainya seperti pada statement kedua, apa ruginya buat antum? Inilah yang salah satu dinasihatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam salah satu bincang beliau, diskusi beliau di acara daurah yang terakhir kemarin. Ketika ada yang bertanya satu pertanyaan, beliau mengatakan, ya akhi, buat apa bagi antum pertanyaan ini? Ya, karena sebagian kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini adalah metode kita di dalam belajar. Cari tahulah, pelajarilah sesuatu yang akan mendatangkan manfaat untuk kita. Masih ada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala pertanyaan ketika ada kajian, lalu kita buka kesempatan untuk bertanya. Ada yang bertanya, Ustadz tanya, silahkan. Ustadz, kalau kita di bulan, sholatnya menghadap kemana Ustadz? Pak, sampai dulu Bapak di bulan SMS saya baru saya jawab. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan.
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاء الإحسان إلا الإحسان